Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, kenalkan nama Ibu Siti Aminah ya, guru baru buat kalian. Ibu pindahan dari Mantiga Banjarmasin, mengajar kalian, belajar bersama kalian matematika wajib khususnya untuk IPA 1 sampai IPA 4. Kemudian untuk agama ya, pastinya kita akan belajar bersama Ibu matematikanya. Oke, langsung saja mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengawali pembelajaran kita. Doa mulai. Selesai ya. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita, memberikan kemudahan dalam belajar matematika pada pagi hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, materi matematika wajib untuk semester ganjil ini, karena kita pakai kurikulum darurat, sehingga ada 3 materi esensial yang Ibu pilih ya bersama tim matematika di Man 2 Banjarmasin ini. Yang pertama adalah materi matriks, yang kedua adalah transformasi geometri, dan yang ketiga adalah program linier. Ya, tapi sebelumnya Ibu juga akan kenalkan juga, nanti ada Ibu guru PPL yang akan bersama-sama dengan kita belajar matematika di kelas kita ini. Ya, oke. Nanti setelah Ibu nanti ada Ibu guru PPL yang melanjutkan proses pembelajaran ini. Ya, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu tentang matriks. Ya. Untuk belajar matriks ada 5 kompetensi yang harus kalian kuasai, atau tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai ada 5. Yang pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis matriks. Apa itu matriks sampai jenis-jenisnya, masuk pada urdunya, notasinya, urdunya ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengoperasikan matriks ya, operasi matriks dan sifatnya, bagaimana dalam operasi penjumlahannya, sifatnya seperti apa, operasi perkalian seperti apa, sifat-sifatnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menerapkan inverse matriks, determinan dan inverse matriks dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalian bisa membuat model matematika dengan menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep matriks secara keseluruhan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung pada materi matriks ya. Kita masuk pada yang pertama tentang pengertian matrik tentunya ya. Ibu punya saya tulis begini. Nah, misalnya Ibu punya seperti ini. Iya. Ada juga misalnya saya buat B dengan notasi seperti ini. Iya. Perhatikan semuanya. Ibu menuliskan ada huruf A besar seperti ini, saya tulis B besar seperti ini, dan ini disebut Ibu sebagai matriks A dan matriks B. Sehingga kalau kita definisikan secara lisan ya, matriks adalah susunan bilangan-bilangan atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dalam bentuk persegi atau persegi panjang ya, yang diberikan kurung kurawal seperti ini ya. Ini adalah matriks, penulisan matriks seperti ini. Dan ini langsung pada notasinya harus seperti ini. Nama matriks dibuat dengan huruf besar. A sama dengan seperti ini ya, dibuat kurungnya seperti ini. B
huruf besar berarti namanya adalah matriks B. Ya. Kemudian matriks A mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur. Bilangan yang ada di dalam sini disebut elemen atau unsur. Sehingga kalau saya tanya, sebutkan elemen-elemen atau unsur-unsur matriks A adalah 1, 3, 2, 5. Kemudian matriks B, siapa saja unsur-unsur dan elemennya? 4, 3, 2, 0, 1, 5 misalnya. Jadi mereka adalah unsur-unsur dan elemen. Ya. Kemudian pada matriks itu sendiri, ya, cara penulisannya karena dikatakan tadi teratur, maka dibagi menjadi ada yang disebut baris. Baris, ya. Kalau ini boleh disebut baris ke-1, baris kedua, dan ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ya. Jadi yang mendatar seperti ini disebut baris, dan yang tegak seperti ini disebut dengan kolom. Sehingga untuk matriks A mempunyai 2 baris dan 2 kolom. 2 baris dan 2 kolom. Begitu juga matriks B. Matriks B mempunyai berapa baris? 2 baris. Baris 1 dan baris 2. Matriks B punya berapa kolom? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Iya. Jadi untuk matriks B mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Iya. Sehingga karena mereka sudah jelas punya berapa baris, berapa kolom, sehingga ada juga yang membuat alamat dari elemen ini, ya punya alamat, sehingga 1, 3, 2, 5 ini punya alamat. Misalnya ditanyakan, siapakah unsur matriks A yang posisinya di baris ke-1, kolom ke-1, yang sering ditulis dengan A11. A11 kita baca adalah elemen matriks A yang posisinya di baris 1, kolom 1. Siapa anak-anak? 1 ini. Siapakah A12? Berarti apa bacanya? A12 adalah unsur matriks A yang berada pada baris 1, kolom 2. Jadi berapa angkanya? 3. Berikutnya ada A21. Apa artinya A21? Elemen matriks A yang posisinya pada baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1 siapa? 2. Kemudian ada lagi yang berikutnya, elemen dari matriks A yaitu pada posisi baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua yaitu 5. Lalu ya, bisa ya? Ini ada elemennya, punya alamat mereka masing-masing. Begitu juga kita coba yang B. B tadi punya 2 baris dan 3 kolom. Sehingga jumlah elemen matriks B ada 6. Ada 6 elemen. Siapa saja mereka, dan mereka setiap elemen punya alamat masing-masing. Coba alamatnya bagaimana? B11, ya kayaknya B11 baris 1 kolom 1, kemudian B12, kemudian B13. Nah, apa artinya B11? B11 adalah elemen matriks B yang alamatnya atau posisinya pada baris ke-1, kolom ke-1. Baris 1, kolom 1. Siapa mereka? Dia adalah 4. Kemudian siapakah elemen yang tertulis B12? Yaitu elemen matriks B yang posisinya di baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1, kolom kedua. Siapa dia? Yaitu 3. Berikutnya lagi, baris ke-1, kolom ketiga. B13. B13 baris ke-1, kolom ketiga. Siapa dia? Dia adalah 2. Sekarang kalau 0 ini bagaimana posisinya? Alamatnya bagaimana? B21. Baris kedua, kolom ke-1. Tidak lain adalah 0. Kemudian
B22, yaitu baris kedua kolom kedua dia adalah 1, baris kedua kolom ketiga berarti B23 yaitu 5. Ya, ini adalah pengertian matrik ya, susunan unsur-unsur atau elemen-elemen ya, dalam hal ini adalah bilangan ya, yang disusun secara teratur berdasarkan baris dan kolom, berdasarkan baris dan kolom ya. Ya, paham? Ya, ngerti ya? Baris itu yang mana, kolom yang mana? Paham? Oke, kita lanjutkan. Ibu punya matrik P. Punya matrik P. Pertanyaannya ya, coba ya. Yang pasti ini namanya adalah matrik P. Berapa jumlah elemen matrik P? Ada 12 elemen. Ya. Berapakah jumlah baris pada matriks P? Ada berapa baris? Ada berapa baris? Baris 1, baris 2, baris 3. Ini disebut apa? Kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi matrik P mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Coba misalnya Ibu tuliskan. Sebutkan P21, P31, P14, P34, P23. Siapa mereka? Tolong dijawab ya. P21 artinya adalah elemen matrik P yang posisinya di baris kedua kolom pertama. Siapa dia? 3. P31 baris ketiga kolom ke-1. Siapa dia? Tulis di sini. P14 baris ke-1 kolom ke-4. Siapa dia? Tulis di sini. P34 baris ketiga kolom ke-4. Siapa dia? Tulis di sini. Oke. Terakhir P23 artinya elemen matrik P yang posisinya ada di baris kedua kolom ke-3. Tahu ya? Baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Siapa dia? Silakan tulis di sini. Bisa? Iya, semoga kalian bisa. Oke, ini adalah pengertian matrik yang kalian harus benar-benar pahami siapakah baris dan siapakah kolom. Posisinya di mana yang baris, di mana yang kolom, tolong diperhatikan. Oke, kita masuk pada ordomatrik. Masuk pada apa? Ordomatrik. Ordomatrik. Jika ada suatu matrik yang mempunyai M baris ya, suatu matrik yang mempunyai M baris dan N kolom, maka ordonya adalah
kali N. Ini ya, coba. M kali N. Berarti baris kali kolom. Banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Bukan dikalikan loh ya. Bukan. Sehingga kalau ibu punya matrik lain, mungkin ya matrik A misalnya. 2, 3, 1, 4, 7, 5. Punya berapa baris? 2 baris. Baris 1, baris 2. Punya berapa kolom? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi matrik A mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Sehingga kalau ditanyakan berapa ordo matrik A, ordo matriks A adalah 2 kali 3. Adalah 2 kali 3. Banyaknya baris kali banyaknya kolom. Banyak baris kali banyak kolom. Ngerti ya? Nah, ini disebut dengan ordo. Ya, sudah. Oke. Sekarang ibu kasih latihannya. Contohnya. Contoh soalnya misalnya. Ya. Nomor 1. Misalnya ini ya soalnya, tentukan ordo matriks berikut. Nomor 1, misalnya saya punya matrik B. Nah, nomor 2 matrik C misalnya. Nomor 3 matrik D. Kemudian misalnya nomor 4. Ya, kita coba. Matrik B, ordonya berapa? B, ordonya adalah 2 kali 2. Kenapa ordo 2 kali 2? Karena ini mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Matrik C, berarti ordonya berapa? Ayo, matrik C, nggak boleh terbalik. Ada berapa baris? 1 baris dan 3 kolom. Sehingga matrik C, ordonya adalah 1 kali 3. Matrik D, matrik D ada berapa baris? Ada 3 baris, 1, 2, 3. Dan ada berapa kolom? 1 kolom. Sehingga matrik D adalah matrik yang ordonya 3 kali 1. Kemudian matrik P, ordo berapa matrik P? Ada berapa baris matrik P? Ada 3 baris. Ada berapa kolom? 2. Sehingga menjadi 3 kali 2. Kemudian matrik Q. Q mempunyai berapa baris? 2 baris ya. 1, 2. Ada berapa kolom? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 4. Bisa ya? Inilah yang disebut ordo dari matriks. Saya ordo adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Dah? Iya, pintar. Nah, kalau sudah paham tadi pengertian matrik, sudah paham sekarang tentang ordo matrik, kita masuk pada
jenis-jenis matriks. Oke, ini ada. Masuk pada jenis-jenis matriks. Ya, jenis-jenis matriks. Nomor 2, tadi nomor 1 adalah pengertian matriks. Nomor 2 adalah jenis-jenis matriks. Iya, jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang disebut dengan matriks nol. Matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang seluruh elemennya atau seluruh unsur-unsurnya adalah nol. Misalnya ada matriks A 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah matriks nol, yaitu semua unsurnya adalah nol. Kemudian yang kedua ada yang disebut matriks baris. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Mempunyai satu baris saja. Contoh misalnya ada matriks B. Nah, 2, 5, 6 misalnya. Ini adalah matriks baris, ya. Kembalikan, setelah ada matriks baris, ada matriks kolom. Nah, kalau matriks baris adalah matriks yang hanya punya satu baris, begitu juga untuk matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Misalnya matriks C, satu kolom aja ini punya 1, 0, 3, 7. Ini disebut dengan matriks kolom. Jumlah barisnya terserah. Begitu juga matriks baris. Jumlah kolomnya terserah, asal ini satu baris. Ya, ini matriks baris, matriks kolom. Yang keempat ada yang disebut dengan matriks persegi. Nah, matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah barisnya dan jumlah kolomnya sama. Misalnya ada matriks P. Nah, matriks P kalau disebut matriks persegi, contohnya misalnya 0, 3, 5, 7. Nah, misalnya matriks P mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Ini yang disebut matriks persegi. Matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Tidak harus 2 kali 2. Kalau P ini kan 2 kali 2. Bisa jadi 3 kali 3 boleh. Q misalnya 3 kali 3. Gimana matriks 3 kali 3? Berarti punya 3 baris dan 3 kolom. 2, 3, 5, 4, 0, 1 misalnya. 7, 6, 8 misalnya. Ini adalah matriks persegi. Jumlah baris dan kolomnya sama. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan matriks. Ada matriks 0, baris, kolom, persegi, matriks diagonal. Nah, ya, matriks diagonal. Yang pastinya adalah berbentuk persegi. Contoh ya, misalnya ada matriks PQ, matriks M. Nah, misalnya 3, 2, 1 di sini adalah 0, 0, 0, nah, 0, 0, 0. Diagonal utamanya adalah bilangan. Ini diagonal utama, ya. Diagonal utama berupa bilangan. Yang lainnya bernilai 0. Harus dalam bentuk matriks persegi. Ini matriks diagonal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan matriks segitiga atas dan juga ada matriks segitiga bawah. Ya. Nah, matriks segitiga atas. Nah, nanti ada juga matriks segitiga bawah. Ini matriks segitiga atas. Sama ya, matriksnya harus berupa matriks persegi. Misalnya saya punya matriks D. Nah, matriks D.
Matriks segitiga atas, matriks yang di bawah diagonal utama adalah 0. Misalnya begini. 4, 2, 1 atau 4, 2, 3 dah. 5, 7, 6. Sini adalah 0, 0, 0. Ini diagonal utama. Nah, matriks di bawah diagonal utama bernilai 0 dan yang lainnya bilangan. Ini segitiga atas. Segitiga atas, matriks segitiga atas. Sehingga kebalikannya, kalau disebutkan matriks segitiga bawah ya, matriks segitiga bawah. Misalnya matriks K. 0, 0, 0. Diagonal utamanya di sini. Segitiga bawah ini. Matriks segitiga bawah, 0-nya yang di atas, matriks segitiga atas, 0-nya yang di bawah. Ya. Yang terakhir adalah yang disebut dengan matriks identitas. Identitas. Matriks identitas, yaitu matriks yang seluruh elemen diagonal utama bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Contoh misalnya kita punya matriks ini, notasinya I seperti ini ya. Nilainya adalah yang pastinya harus matriks persegi. Di sini adalah 1, 1, 1 diagonal utamanya dan yang lainnya adalah 0. Oke. Inilah yang disebut dengan jenis-jenis matriks. Dah paham? Oke. Dah, inilah jenis 8 ya. Matriks 0, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas. Ya, materi kita berikutnya adalah transpose matriks. Jadi kalau yang tadi pertama adalah pengertian, yang kedua jenis matriks, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga adalah transpose matriks. Transpose matriks. Apa itu transpose matriks ya? Kalau kita melihat dari kata transpose, trans itu perpindahan, pos adalah posisi, sehingga kalau kita gabungkan transpose adalah perpindahan posisi. Dari sini ada matriks. Maksudnya apa? Perpindahan posisi unsur-unsur dari matriks. Yang semula posisinya pada baris dipindah menjadi kolom dan sebaliknya, yang posisinya semula kolom dipindah menjadi baris. Contoh ya. Misalnya Ibu punya matriks A yang elemennya adalah 2, 3, 0, 4, min 1, 7. Kembali ya, ini ada berapa baris? Ada 2 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Sehingga kalau kita tuliskan matriks A ini ordonya berapa? Ordo 2 kali 3. 2 kali 3. Ordo matriks A adalah 2 kali 3. Ada 2 baris, 3 kolom. Kalau kita rubah menjadi transposnya, maka harus kita tulis dengan notasi A ditulis T, soalnya kayak pangkatnya ya. A pangkat T, T besar boleh, T kecil boleh. A pangkat T ini dibaca A transpose. Artinya adalah matriks A yang kita pindah posisinya, yang semula baris kita rubah menjadi kolom. 2, 3, 0 ini adalah baris 1, kita rubah menjadi kolom 1. 2, 3, 0. Kemudian 4, min 1, 7 yang semula baris kedua kita rubah menjadi kolom kedua. Menjadi 4, min 1, 7. Nah, sehingga ordonya pun akan berubah.
ya. Berubah karena ini bukan matriks persegi ya, jadi berubah ordonya menjadi AT. Ordonya berapa ini? Ada 3 baris 2 kolom menjadi 3 kali 2 ya, gitu ya. Oke, jadi transpos matriks adalah matriks yang mengalami hasil perpindahan posisi dari unsur matriks yang semula baris jadi kolom, dan sebaliknya yang semula kolom jadi baris. Ini kolom ya, 24 jadi baris 24. Kolom 1 jadi baris 1, kolom 2 jadi baris 2, dan seterusnya. Oke, ngerti? Ya, kita coba contoh soalnya. Misalnya nomor 1, Ibu punya matriks P 105. Coba P transposnya apa? Nomor 2 misalnya Ibu punya matriks S misalnya. Nah, 1 4 5 3, sehingga S transposnya apa? Kita coba nanti ya. Oke, nomor 3 matriks T misalnya. Nah, 4 min 3 0. T transpos apa? Nah, gitu. Oke? Bisa? Ibu bantu yang nomor 1 dulu. P matriknya 105. Coba ini kira-kira matrik apa? Matrik kolom. Benar sekali, ini adalah matrik kolom. Matrik kolom. Kenapa? Karena matrik itu hanya mempunyai 1 kolom. Sehingga kalau kita rubah akan menjadi matrik baris, yang semula kolom jadi baris 105. Ya. Kemudian matrik S gimana? Matrik S yang semula baris, elemen yang berada di baris ke-1 kita buat di kolom 1, baris kedua jadi kolom 2. Bisa? Ya, nanti dicoba. Oke, iya. Matrik keempat, matrik T ini adalah matrik apa ini? Matrik apa? Matrik baris, karena hanya terdiri 1 baris saja. Sehingga kalau kita transposkan menjadi matrik kolom, 1 baris menjadi 1 kolom. Oke, dicoba ya, tolong dicoba supaya kita tahu kita bisa enggak gitu. Terakhir saya berikan latihan untuk kalian, coba nanti dicoba yang itu. Matrik M misalnya, ya, kita coba matrik M. Dua, 4, 1, 3, 5, 0, 6, 7. Coba dicari nanti M transposnya apa. Nah, M transposnya apa? Bisa? Insya Allah bisa. Dicoba. Jadi jangan harus latihan, dicoba ya. Yang nggak bisa nanti bisa chat ibu secara japri boleh ya. Tanya, Bu, ini gimana, dan seterusnya. Oke, paham? Kalau sudah, kita masuk materi berikutnya ya. Materi berikutnya tentang kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika artinya ada matrik A, ada matrik B, 2 matrik yang dikatakan sama mempunyai 2 syarat jika dan hanya jika. Yang pertama adalah ordo matriks A
sama dengan ordo matriks B. Jadi syarat yang pertama adalah ordonya harus sama. Oke. Yang nomor 2, syarat kedua adalah setiap elemen yang seletak, ya, setiap elemen yang seletak dari matriks A dan matriks B setiap elemen yang seletak dari matriks A dan matriks B, ya, mempunyai nilai yang sama. Ya, inilah yang disebut matriks yang sama. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama ordonya sama. Jadi kalau ada dua matriks atau beberapa matriks dikatakan apakah kedua matriks ini atau ya kedua matriks ini dikatakan sama, lihat dulu ordonya. Yang pertama lihat dulu ordonya. Kalau ordonya udah sama, oke, udah sama. Kemudian kita lihat juga elemen-elemen yang seletaknya. Kalau yang pertama aja misalnya ordonya udah nggak sama, ya bukan dikatakan dua matriks yang sama atau matriks yang sama, begitu ya. Jadi setiap elemen yang seletak dari matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Maksudnya pada matriks A pada posisi A11 nilainya harus sama dengan matriks B yang posisinya pada B11 itu nilainya sama. Contoh ya, saya misalkan matriks A-nya adalah 2 min 1 3 4 misalnya. Matriks B itu adalah 4/2 misalnya, boleh ya, 4/2 min 3/3 gitu, nilainya sama. Enam per 2 boleh begitu ya, boleh. Yang 4 misalnya gimana? Akar dari 16 boleh. Nah begini, elemen atau unsur yang seletak 2 ini pada matriks A posisinya ada di 11 kolom 1 baris 1, begitu juga kita lihat di matriks B yang posisinya di baris ke-1 kolom ke-1. Nilai 2 itu ternyata senilai dengan 4/2. Kemudian min 1 senilai dengan min 3/3. 3 senilai dengan 6/2 dan yang terakhir 4 ternyata senilai dengan akar 16. Dan ini disebut dua matriks yang sama, kesamaan dua matriks. Bisa? Iya, boleh. Contoh soal diketahui matriks A ada matriks B Y min 2 3 5 min 9 4 min 2 dan C ya. Dan C adalah
min 1, 3, 5. Min 9, 3Z, min 5, min 2. Ya. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C transpose, tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke. Ya. A sama dengan B, B sama dengan C transpose. Kita buat ya dulu ya. Berarti kalau A sama dengan B, posisi A di 11 harus sama dengan B di 11. Ini 3 betul ya? Oke. Dan posisi di 21 sama juga di posisi B di 21. Berarti karena A sama dengan B, A sama dengan B ya. Berarti 2X itu 2X plus 1 sama dengan siapa? 2X plus 1. Nah, sama dengan siapa? Sama dengan min 9. Sama dengan min 9. Ya. Sehingga 2X sama dengan min 9. Ini positif, pindah ke ruas kanan menjadi min 1. 2X sama dengan min 9 min 1 min 10. Berarti X-nya berapa? Min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Oke, nilai X sudah kita temukan. Sekarang kita mencari Y. Kayak apa cara mencari Y? Kita lihat pada B ada variabel Y di sini. Posisinya adalah baris ke-1, kolom ke-1. Jadi kita cari ini. Nah, ya. Posisi yang seletak di mana? Di sini pada A. Iya. Posisi seletaknya pada A11 juga, sehingga menjadi Y min 2. Ini Y min 2 ya. Sama dengan min 1. Y min 2 sama dengan min 1. Berarti Y sama dengan min 1. Min 2 pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Sehingga Y-nya adalah min 1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 berapa? Nilai Y-nya adalah 1. Sangat mudah. Terakhir kita mencari Z. Oke. Z ada pada variabel Z ada pada matriks C. Sedangkan di sini ada keterangan bahwa B sama dengan C transpose. Kita coba C kita transposkan ya. C transpose. Gimana C transposnya? C transposnya yang semula baris kita jadikan kolom, yang kolom kita jadikan baris. Kita mulai di sini. Kolom 1 kita jadikan baris 1. Min 1, 3, 5. Kemudian kolom 2 kita jadikan baris ke-2. Min 9, 3Z min 5 ya, 3Z min 5. Ini 3Z. Ini min 2. Oke. Ini dikatakan sama dengan matriks B. B sama dengan C transpose. Berarti matriks B adalah ini, C transposnya adalah ini. Z ada di posisi mana? Z ada di ini. Saya beri tanda segitiga pengaman. Nah, begitu. 3Z min 5. Sehingga pada B juga harus kita beri segitiga pengaman. Mana segitiga pengamannya? Di sini. Ya. Nah, posisi pada baris kedua, kolom kedua. Sehingga kita tuliskan 3Z min 5 itu sama dengan berapa? 4. Di posisi yang seletak nilainya harus sama. 3Z min 5 sama dengan 4. Sehingga 3Z itu sama dengan 4. Min 5 pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. 3Z sama dengan 9. Z sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Sangat mudah.
Sehingga pertanyaan tentukan nilai X, Y, dan Z bisa kita temukan. Yang pertama X-nya ketemu min 5, Y-nya ketemu 1, dan Z-nya ketemu 3. Bisa dipahami? Ya, kalau nggak bisa silahkan diulang lagi nanti videonya, diputar lagi, masih nggak ngerti lagi, bisa chat ke ibu secara japri. Oke? Ya, selamat belajar anak-anakku. Nanti tugas dan lainnya ibu share lewat Telegram ya. Oke, lewat grup kelas kita. Oke? Ya, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh ibu kita, ibu PPL ya, yang akan membersamai kita bersama belajar matematika untuk berikutnya. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.